Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-325. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-325 hari ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham MLPL, Doit, Waskita, Tower, IPTV, dan PESAP yang sudah teman-teman request di part sebelumnya ya. Jadi yang tulis di kolom komentar. Jadi kita langsung saja saham pertama yang kita review kali ini adalah saham MLPL. Di mana dalam perdagangan kemarin MLPL ditutup auto rejection bawah ARB di harga 550 dengan total turnovernya sampai 77 miliar, cukup besar, dan ada indikasi bahwa penurunan ini masih terus berlanjut. Kebetulan juga level PBL-nya masih cukup jauh, sehingga ya kalau bisa dia jebol lagi di bawah 500 ya. Di 482 sampai dengan 490 adalah area beli yang menarik. Akan tetapi 500 biasanya itu bisa menjadi level support psikologis. Jadi teman-teman bisa pakai dua opsi. Ketika dia menyentuh 500, maka perhatikan kalau bisa kuat dan bertahan di sana, ya silakan pertimbangkan untuk entry buy. Cut loss kurang lebih di 490 sampai dengan 494 dengan target kenaikan menuju ke 700 sampai dengan 810. Akan tetapi kalau misalkan 500 itu bisa di breakdown, bisa jebol, maka sekalian kita tunggu saja di 482 sampai dengan area 490. Itu adalah area PBL. Ya, semakin dekat dengan 482, di atas 482, maka MLPL ini jauh lebih aman. Kemudian kalau kita perhatikan broker summary, memang jelas di sini ada tekanan volume yang cukup besar dari salah satu top brokernya, sangat masif guyurannya. Tapi sepertinya ini sudah mulai tidak terlalu tinggi dari biasanya. Semoga mungkin besok terakhir dia penurunan lagi, mungkin nyentuh ARB. Ya bisa dilihat atau diperhatikan apakah memang ada indikator bandermologi sudah mulai menarik lagi. Kemudian apakah dia dekat dengan 500 atau tidak. Kalau ternyata itu valid, confirm, maka silakan bisa pertimbangkan untuk entry sesuai dengan trading plan yang tadi sudah diinformasikan. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Doit, di mana saham PT Delta Dunia Makmur Tbk ditutup minus tipis 0,66% di harga 302. Di hari Jumat kemarin, di hari Selasa kemarin dia sempat dibanting ke 292, namun beruntungnya dia bisa naik dan closing di 302. Karena 302 ini merupakan level support paling kuatnya ya. Akhirnya dia bisa bertahan di sini sehingga secara teknikal ini sangat menarik ya, bisa dipertimbangkan entry selama dia masih bisa mempertahankan area pentingnya di 302. Jadi kalau misalkan mau beli, pertama syaratnya adalah kalau dia masih bertahan minimal di atas sama dengan 302, maka silakan ambil dengan range 302 sampai dengan 306. Batasi cut loss kurang lebih di 292-294 dengan target kenaikan menuju 328 sampai dengan 40 hari harga tertinggi di 386. Bagaimana kalau kita lihat dari broker summary? Jelas di sini broker summary-nya masih belum terlalu menarik karena masih ada satu tower tinggi yang menjadi top seller. Dia masih menguasai volume cukup besar, walaupun secara perhitungan kolom bandermologi ini sudah mulai terdistribusi dengan baik. Artinya apa? Artinya banyak yang sudah mulai ikut partisipasi, mulai ikut akumulasi, sehingga tinggal tunggu momentum terbaiknya saham ini bisa akan kembali rebound ya. Jadi ini level pentingnya 302, semoga tidak jebol. Kalau bisa kuat bertahan, silakan ambil sesuai dengan trading plan tadi. Tapi kalau misalkan tidak mampu bertahan di 302 malah dibanting di bawah itu, ya sudah, mending kita wait and see sampai nanti kita bisa menunggu lagi level adjustment PBL baru, atau kita bisa menemukan level support baru untuk saham Doit. Selanjutnya kita punya saham Waskita, di mana dalam perdagangan kemarin dia ditutup stagnan di harga 850, sempat low di 835, sempat juga naik tinggi di 865, namun akhirnya bisa closing di harga 850. Dan ini menarik kenapa? Karena dia masih berada sangat dekat sekali dengan area support terkuatnya di 840. Jadi ini cuma beda 10 poin, cuma beda 2 tick, sehingga ini masih masuk dalam kategori aman untuk dibeli. Dengan catatan adalah pertama,
pastikan 840 itu bisa dipertahankan. Itu area pentingnya. Kalau jebol di bawah itu jelas jangan dulu masuk. Tapi kalau bisa dipertahankan, silakan. Bisa dipertimbangkan untuk entry 840 sampai dengan 855. Bisa dipertimbangkan area situ. Dengan batasan cut loss kurang lebih di harga 800 sampai dengan 810. Dengan target kenaikan menuju ke PBH di 1025 dan 40 hari harga tertinggi sebagai TP2 di harga 1100. Kemudian kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini menurut saya pribadi broker summary-nya sudah mulai menarik dan semoga level 840 ini bisa dipertahankan sehingga bisa menjadi momentum buat waskita untuk kembali mengulangi kenaikan yang cukup lebar ini ya. Jadi jangan sampai dia turun kemudian menguji bisa terbang, pola itu akan terulang di minggu ini ya. Tapi kalau ada yang bertanya juga kemarin di komentar YouTube, kira-kira konstruksi apakah masih bisa bagus sampai akhir tahun 2021? Memang dari awal tahun kita punya view adalah konstruksi masih menarik sampai akhir tahun. Dan kita mungkin melihat bahwa kuartal 3 ini sampai nanti kuartal 4 adalah mungkin sektoral yang paling berpengaruh adalah sektor konstruksi. Kenapa? Karena dana abadinya itu sudah semakin jelas kelihatan dan itu mungkin akan dipakai mungkin di bulan-bulan 9 sambil melihat dari perkembangan COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau misalkan Agustus selesai mungkin sudah tidak ada PPKM lagi, maka dimungkinkan ya proyek-proyek nasional kemudian dana-dananya juga bisa kembali diberikan kepada emiten-emiten konstruksi, di mana juga khususnya waskita juga dapat suntikan juga dari Kementerian BUMN yang sudah disetujui oleh DPR, sehingga dengan adanya dana yang besar mereka sudah bisa restrukturisasi utang. Ini akan mempermudah perusahaan untuk bisa memiliki cash flow yang cukup, mengambil proyek-proyek baru. Kemudian mereka bisa melunasi utang-utangnya dalam tempo yang lebih panjang, tapi mungkin beban bunganya bisa lebih rendah. Nah, ini bisa membuat laporan keuangan nanti waskita bisa jadi bagus ya. Karena ingat sekali lagi bahwa waskita laporan keuangan di tahun 2020 itu hancur berantakan ya. Minus EPS-nya sampai 544 kalau data RTI. Dan di kuartal 1 2021 juga masih minus 3, artinya sudah turun cukup drastis. Nah, ini kalau bisa plus, maka ini adalah satu lompatan atau satu sentimen yang begitu luar biasa yang bisa mendorong kenaikan untuk harga waskita. Tapi kalau kita balik ke teknikal, maka jelas ini masih menarik asalkan 840 bisa dipertahankan. Kalau jebol di bawah itu ya jelas sudah tidak menarik lagi untuk waskita, sehingga kita bisa mencari titik entry lain atau kita bisa menunggu adjustment PBL di saham ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Tower, di mana saham ini kalau kita perhatikan setelah mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya dalam beberapa hari lalu, tiba-tiba Tower akhirnya kembali turun drastis, melewati lagi candle yang cukup panjang ini. Dia bukan ARB, dia turun pelan-pelan, diiris tipis-tipis sampai dia kembali lebih rendah. Dan ini sepertinya sudah berhasil untuk menutup gapnya yang waktu itu terjadi ya. Jadi semoga penurunan ini sudah tidak berlanjut lagi. Dan kalau kita tahu bahwa level PBL di 1295 ini sudah jebol juga, sehingga ini sangat rawan untuk kita entry. Masih memungkinkan untuk Tower bisa terus melanjutkan penurunan sampai ke 1150. Akan tetapi kalau misalkan Tower bisa naik kembali di atas 1295, maka ini adalah sebuah deal yang menarik. Ini adalah sebuah opportunity yang menarik untuk kita bisa ambil momentum untuk buy kembali Tower. Intinya adalah dia masih bisa bertahan di atas 1295. Jadi kalau misalkan bisa tembus lagi di atas 1295, maka Tower menarik. Akan tetapi kalau misalkan terus turun, tidak bisa naik mempertahankan 1295, maka jelas Tower ini tidak direkomendasikan untuk teman-teman karena ini masih masif sekali penurunannya. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini memang broker summary-nya masih belum terlalu bagus, masih cukup keras sekali guyurannya, tapi sudah ada mulai tanda-tanda reaccumulate dari beberapa top-top broker yang saya indikasikan bahwa di dalamnya ada
pihak-pihak yang kita sebut dengan market maker atau bandar ya, yang punya dana yang besar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli tower selama dia belum naik lagi di atas 12.95, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau memang bisa naik di atas 12.95, teman-teman sudah beli, maka langsung prepare cut loss di 12.50 sampai dengan 12.60 dengan target kenaikan menuju ke 1.365 sampai dengan 1.625. Kemudian saham selanjutnya adalah saham MNC Vision Network ya, atau IPTV, di mana ditutup minus 2,41% di harga 244. Emiten ini juga sama, dibanting dan closing tepat di bawah PBL-nya, dan ini artinya tidak bagus dan masih memungkinkan untuk IPTV bisa terus melanjutkan penurunan bahkan sampai ke level biasanya dia nangkring itu adalah di 230-234 ya. Jangan sampai dia bisa ke sana karena biasanya potensi sideways-nya panjang. Akan tetapi kalau misalkan kita lihat dari pergerakan-pergerakan salah satu grupnya ya, grup lain di MNC itu, maka saya masih optimis bahwa IPTV masih punya change untuk bisa kembali naik dalam beberapa waktu yang akan datang ya. Tapi kalau saat ini kunci penting dia adalah di 246. Ketika dia bisa naik lagi di atas 246, maka IPTV menarik untuk kita lihat kembali ya. Jadi ada dua opsi ya. Pertama, kalau ternyata bisa naik lagi di atas 246, silakan bisa pertimbangkan buy on breakout dari PBL tersebut 246 sampai dengan 250 dengan target kenaikan ke 270 sampai dengan 348 dan batasi cut loss kurang lebih di 240 sampai dengan 242. Akan tetapi kalau misalkan IPTV tidak mampu naik lagi di atas 246, ya jelas mending kita wait and see sampai nanti kita bisa menunggu adjustment PBL yang baru, atau kita bisa menunggu juga kurang lebih di area tadi 230 sampai dengan 232 untuk entry di IPTV. Jadi penting seperti tadi tower 1295 breakout itu menarik, tidak breakout tidak menarik. Begitupun IPTV. Ketika breakout 246 menarik, tapi kalau tidak mampu breakout maka juga tidak akan menarik. Tapi kalau kita lihat dari broker summary, jelas di sini menurut saya pribadi sudah mulai ada tanda-tanda akumulasi yang luar biasa. Semoga tidak dalam waktu lama lagi IPTV bisa kembali mengamankan level PBL-nya sehingga punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan di masa-masa yang akan datang. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-325 hari ini adalah saham G Resources Asia Pasifik atau dengan kode emiten PESAP, di mana setelah kita bahas kemarin ya jebol PBL, kemudian kita mungkin kalau yang sudah beli cut loss dan artinya kita aman, hanya mungkin minus 3 tick kata cut loss, tapi kita bisa terhindar dari sekian banyak minus ya. Oleh sebab itu bahkan saya katakan bahwa cut loss itu penting karena kita bisa terhindar dari kerugian yang lebih dalam, karena ketika sudah dalam biasanya kita tidak mau kehilangan uang itu untuk kita cut loss ya. Jadi selagi dia masih kecil, selagi dia sudah masuk dalam batasan cut loss kita dalam trading plan ya, maka kita wajib eksekusi itu. Nah, kalau untuk PESAP di sini transaksinya turnover 1,47 miliar, tidak terlalu besar. Namun yang menjadi menarik adalah ketika dia waktu opening dibanting ke 162, sempat dibanting lagi ke 158, namun secara mengejutkan di akhir penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, saham PESAP ini berhasil ditarik kembali dan akhirnya bisa closing malah hijau, plus 0,61% di harga 164. Coba kita perhatikan dari broker summary, di sini memang tidak ada tanda-tanda yang menurut saya pribadi bahwa masih menarik untuk kita ikuti PESAP. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli PESAP, ya maka kita harus lebih hati-hati karena pertama, level PBL belum bisa dilewati kembali, yaitu di 175, yang mana PBL kita kenal sebagai support paling kuat. Saat ini karena harga sahamnya berada di bawah PBL, maka PBL tersebut sudah berubah menjadi resisten paling kuatnya. Sehingga minimal dia tembus di 175 dulu, baru kita katakan sudah aman, sudah confirm, memungkinkan chance-nya lebih besar untuk dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Akan tetapi kalau misalkan ada yang tetap mau coba, maka kita akan pindah ke area weekly. Di sini teman-teman perhatikan juga sama, PBL 180 secara weekly juga jebol. Kalau daily 175 juga jebol. Sehingga di sini cuman ada level bantuan di 162. Ini adalah level 40 hari harga terendah dan juga sampai dengan 159. Jadi 159 sampai dengan 162
ini adalah level terakhir untuk pesap bisa bertahan ya. Ini level cuman bantuan sehingga tidak terlalu kuat. Jadi kalau ada yang mau spekulatif buy, ya selama dia masih bertahan di atas 159 aman. Jebol di bawah 159 kabur dulu, jangan sampai teman-teman nyangkut lebih dalam. Tapi kalau misalkan ada yang mau menunggu lebih aman, ya menunggu sekalian breakout 175 dengan target ke 184 sampai dengan 199. Tapi kalau tetap ada yang nekat mau ingin membeli, ya silakan ambil dengan range buy 162 sampai dengan 164, target terdekat ke 175, target jauh menuju ke 184 dan 199 dengan batasan cut loss kurang lebih di 155 157. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-325 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.